Maka ikhwan fillah rahimakumullah, yang jadi patokannya, ya, pakaian yang baik, pakaian yang syar'i itu adalah pakaian yang sudah sesuai dengan kriterianya. Dalam hal ini kriteria yang syar'i. Terlepas dari apakah pakaian ini buatan muslimin atau bukan buatan kaum muslimin. Bisa jadi ada kaum gamis, ya, bikinan orang-orang kafir. Bisa jadi ada imamah made in China. Ya kan? Ada imamah made in China. Maka sekali lagi rahimakumullah, yang jadi patokan utama adalah lihat apakah pakaian tersebut sudah sesuai dengan kriteria syar'i atau tidak. Jangan hanya melihat pembuatnya. Peci, ya, itu juga sama, made in Jepang. Ya. Rahimakumullah, sangat penting kalau begitu bagi kita untuk mengetahui apa saja kriteria pakaian yang sesuai syar'i. Alhamdulillah para ulama menjelaskan, ya. Di antaranya yang pertama adalah pakaian tersebut tidak atau bukan pakaian yang menjadi ciri khasnya orang-orang kafir. Karena kita dilarang untuk meniru mereka dalam segala hal. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh, meniru suatu kaum, maka akan digolongkan sebagai bagian dari kaum tersebut. Kita dilarang oleh Islam untuk tasyabbuh, meniru orang-orang kafir secara umum, sekalipun dalam tutur kata, dalam berbicara. Bahkan kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin, itu beliau menyinggung tentang hati-hati, jangan sampai ada kaum muslimin yang meniru orang-orang kafir ketika menyampaikan pengumuman. Bagaimana itu? Orang-orang kafir ketika menyampaikan pengumuman, maka yang didahulukan itu selalu seruan untuk kaum wanita, baru laki-laki. Ladies and gentlemen. Mana yang didahulukan? Ladies, perempuan. Kaum muslimin jangan sampai meniru gaya mereka. Jangan sampai kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Apalagi kalau bilang kepada akhwat dan ikhwan. Jangan. Kaum muslimin harus mendahulukan laki-laki. Ikhwan dan akhwat. Jangan terbalik ya. Jangan akhwat dan ikhwan. Ini dalam tutur kata. Ya. Termasuk diantaranya dalam hal berpakaian. Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk mengenakan pakaian yang menjadi ciri khas kufar, orang-orang kafir. Karena ini masuk dalam kategori tasyabbuh. Ya. Masuk dalam kategori tasyabbuh. Disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Amr bin Auf. Beliau mengatakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a alaihi thawbayn mu'affarain. Faqala lahu inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbisuha." Kata sahabat Abdullah bin Amr bin Auf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat dirinya mengenakan dua helai pakaian berwarna kuning. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna hadhihi min thiyabil kuffar. Sesungguhnya ini pakaiannya orang-orang kafir. Ini pakaian orang kafir. Maka jangan sekali-kali kamu mengenakannya. Larangan dari Nabi untuk mengenakan pakaian yang memang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Ya.
Demikiannya halnya para sahabat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain juga mewanti-wanti agar jangan sampai kita mengenakan pakaian yang menjadi ciri khasnya orang-orang kafir. Seperti disebutkan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala annahu kataba lil muslimina fi Azerbaijan. Qala iyyakum wa tana'um wa zai ahli syirk. Sahabat Umar bin Khattab pernah menulis surat yang ditujukan kepada kaum muslimin di Azerbaijan. Di antara isi suratnya itu adalah iyyakum wa tana'um, hati-hati kalian, janganlah kalian sampai terlalu bermegah-megahan. Dan hati-hati kalian dari pakaiannya ahlu syirki, kaum musyrikin. Pakaian Buddha, pakaian Hindu, pakaian orang-orang Majusi. Hati-hati, jauhi oleh kalian. Itu bukan libasul muslimin, bukan pakaiannya kaum muslimin. Jadi intinya ikhwan fillah rahimakumullah, pakaian orang-orang kafir yang kita diharamkan untuk mengenakannya adalah pakaian yang memang menjadi ciri khas, sekali lagi, menjadi ciri khas orang-orang kafir. Adapun kalau pakaian tersebut dikenakan oleh kaum kufar dan dikenakan oleh kaum muslimin, maka tidak mengapa. La haraj. Tidak apa-apa, kecuali jika ada penyelisihan terhadap syariat. Maka jas, tahu jas? Ini kata para ulama bukan pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Pakaian jas itu adalah pakaian yang dipakai oleh orang-orang kafir dan juga berkembang pesat di tengah-tengah kaum muslimin, dikenakan juga oleh kaum muslimin. Maka hukum memakai jas adalah hal yang dibolehkan. Tidak termasuk tasyabbuh. Tidak termasuk tasyabbuh. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian kriteria yang kedua, pakaian yang sesuai syar'i ialah pakaian yang halal. Maksudnya adalah pakaian yang bukan hasil curian, ya. Dan pakaian yang tidak ada gambar salibnya. Tidak ada gambar salib. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala telah menyampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yakun fi baitihi syai'an min tasalib illa naqabahu. Lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqabahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membiarkan ada sesuatu yang bentuknya salib di rumahnya, melainkan beliau hancurkan. Ada sesuatu yang bentuknya seperti salib, beliau hancurkan. Maka haram hukumnya mengenakan baju, pakaian yang di situ ada gambar salibnya. Tidak halal bagi kaum muslimin untuk mengenakan. Kemudian pakaian yang haram lainnya untuk dikenakan adalah pakaian yang fihi sur, yang ada gambar makhluk bernyawa, atau yang ada gambar makhluk yang memiliki ruh, zatu arwah, gambar orang, gambar binatang. Ini termasuk pakaian yang tidak halal, tidak boleh dikenakan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, al-bu'du 'anil israf wal makhillah bil libas. Pakaian yang tidak mengandung unsur kesombongan dan israf, berlebihan.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dan Ibnu Majah serta Nasa'i dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi makhilatin wala tarafin. Inna Allah yuhibbu an tara ni'matuhu ala abdihi. Makan dan minumlah kalian serta bersedekahlah dan pakailah pakaian fi ghairi makhilah, pakaian yang tidak mengandung unsur kesombongan, wala sarafin, dan tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai jika asar nikmatnya ini dapat nampak dalam diri hamba. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memakai pakaian yang bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jamil, indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Pernah ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, apakah termasuk kesombongan jika aku menyukai keindahan, pakaian yang indah, sandal yang bagus, bahkan tidak ingin kalau ada orang lain yang melebihinya dalam hal itu? Nabi menjelaskan tidak, itu bukan termasuk kesombongan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau ada seseorang yang selalu ingin tampil rapi, yang selalu ingin kelihatan indah, kaset, ini tidak sombong. Tidak sombong. Tidak apa-apa. Hanya saja yang mesti dijauhi itu adalah pakaian-pakaian yang mengandung unsur kesombongan. Itu aja. Ada jenis-jenis pakaian yang ketika seseorang mengenakannya, rasa percaya dirinya itu sangat tinggi. Lihat. Karena baju itu mungkin baju yang terbuat dari bahan yang luar biasa. Ya. Di samping unsur kesombongan juga tentu saja itu merupakan hal yang berlebihan. Ya. Rahimakumullah, selanjutnya pakaian yang sesuai dengan kriteria syar'i adalah pakaian yang tidak mengandung unsur tasyabuh dengan lawan jenis. Artinya kalau seorang muslim tidak mengenakan pakaian yang dikenakan oleh wanita muslimah, demikian sebaliknya. Muslimah tidak mengenakan pakaian yang dikenakan oleh muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau melaknat seorang laki-laki yang yalbasu labsatal mar'ah, mengenakan pakaian wanita. Wal mar'ah talbas labsatar rajul, dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Jadi jauhi pakaian yang dipakai oleh lawan jenis. Ini jelas. Kemudian berikutnya adalah pakaian yang betul-betul menutupi aurat. Dan menutupi aurat adalah perkara yang wajib di ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Kalau wanita jelas jami'u badaniha indal ajani auratun.
Wanita itu seluruh tubuhnya bila di hadapan orang asing adalah aurat yang harus dia tutupi. Maka hendaknya ketika keluar rumah mengenakan pakaian yang tertutup. Adapun laki-laki auratnya minas surra ila rukbah, dari pusar hingga lutut. Kalau aurat laki-laki itu minas surra ila rukbah, dari pusar hingga lutut, maka paha kalau begitu termasuk aurat. Paha termasuk aurat. Di dalam Sunan Abi Daud diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tadruzu fakhidaka, jangan engkau tampakkan pahamu, wala tangdur ila fakhril hayy wala mayyit, dan jangan sekali-kali engkau melihat paha orang yang hidup dan paha orang yang mati. Kemudian ada juga riwayat lain dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan al-fakhdu aurat. Paha adalah aurat. Dan ini yang paling rajih menurut pendapat para ulama. Memang ada riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kelihatan pahanya. Beliau duduk, pahanya kelihatan, kemudian sahabat Abu Bakar masuk. Beliau tidak membetulkan pakaiannya. Setelah itu sahabat Umar masuk. Beliau pun tidak membetulkan pakaiannya. Tapi ketika sahabat Utsman masuk, maka beliau segera membetulkan pakaiannya. Kemudian ditanyakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa ketika sahabat Abu Bakar masuk engkau tidak membetulkan pakaianmu? Ketika sahabat Umar masuk engkau tidak membetulkan pakaianmu, tapi di saat sahabat Utsman masuk engkau segera membetulkan pakaianmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku malu. Aku merasa malu dari orang yang malaikat malu darinya. Subhanallah. Malaikat saja malu dari sahabat Utsman bin Affan, maka aku pun malu dari beliau. Riwayat ini menunjukkan al-fi'l, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan riwayat-riwayat lain itu jelas min aqwal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan perkataan-perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan kalau paha adalah aurat. Maka Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya mengatakan quddimal qaul 'alal fi'l. Hendak yang didahulukan adalah qaul beliau daripada perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau perbuatan bisa saja beliau melakukan sesuatu karena satu tujuan atau karena menunjukkan kekhususan beliau. Ya. Dan dalam hal ini sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan tegas al-fakhdu aurat. Paha adalah aurat. Maka celana-celana, kolor itu yang biasa dipakai oleh para pemain bola yang menampakkan paha, itu celana yang tidak boleh dikenakan. Ya. Ketika kita berolahraga, jangan sekali-kali pakai kolor yang bisa menampakkan paha. Kecuali kalau kolornya panjang, itu namanya firwal, bukan lagi kolor. Ya. Nah, khairan rahimakumullah. Selanjutnya, pakaian yang sesuai dengan kriteria syar'i bagi seorang muslim adalah pakaian yang tidak terbuat dari sutra. Ini jelas. Ya. Tidak terbuat dari sutra.
Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La talbasu al-harir." Jangan kalian mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Karena pakaian sutra ini pakaian orang-orang kafir di dunia, ya. Dan menjadi pakaiannya kaum muslimin di akhirat. Oleh karena itu jangan tergesa-gesa, ya. Jangan tergesa-gesa ingin mengenakan pakaian sutra di dunia yang pada akhirnya atau akibatnya nanti kita tidak lagi dapat mengenakan pakaian tersebut di akhirat. Kemudian kriteria lainnya adalah yang tidak muslim bagi kaum laki-laki. Hindari pakaian-pakaian yang muslim, melewati mata kaki. Ini juga perkara yang sudah jelas. Nah, selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, itu sebagai muqaddimah, ya. Kita akan menyebutkan beberapa fatwa dari para ulama kita terkait dengan masalah pakaian ini. Jadi sangat penting untuk kita ketahui. Di antaranya yang pertama tentang pakaian gamis. Tentang pakaian gamis. Ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, hal yasluhu li talibil ilmi an yalbas al-bantalun? Ini pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya tentang pantalun, celana. Apakah layak bagi seorang penuntut ilmu untuk memakai celana, pantalun? Beliau menjawab, la, tidak pantas. Bal as-saub awil qamis huwa libasul muslimin. Akan tetapi yang layak, yang pantas adalah as-saub awil qamis, gamis atau jubah. Huwa libasul muslimin, gamis atau jubah ini adalah libasul muslimin, pakaiannya kaum muslimin. Fayalbasahu al-insanu al-muslimu fi ayyi makan. Maka seorang muslim hendaknya mengenakan pakaian tersebut, gamis atau jubah, fi ayyi makan, di tempat manapun. Wa innamal ladzi la yanbaghi huwa an yakuna fi baladin wa ya'ti bi libasin gharibin 'alan nas. Yang tidak pantas itu adalah seseorang datang atau berada di suatu negeri, suatu tempat, kemudian mengenakan pakaian yang asing. Lakin idza kana libasan syar'iyyan kal qamis fala yakhlaqu. Namun apabila pakaian ini pakaian yang syar'i seperti gamis atau jubah, maka jangan sampai ia melepaskannya. Kenapa? Karena gamis libasus syar'i,
libas atau pakaian yang syar'i. Ya. Jadi gamis atau jubah adalah pakaian yang syar'i, layak dikenakan dimanapun. Ya. Layak dikenakan dimanapun. Tidak terbatas dengan tempat. Yang tidak pantas itu kalau seseorang berada di satu negara, satu tempat, kemudian mengenakan pakaian yang aneh. Kalau gamis, jubah itu bukan aneh, bukan pakaian yang aneh. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori pakaian yang syar'i. Pakaian aneh itu pakaian yang tidak syar'i. Itu baru disebut pakaian yang aneh. Pakaian yang asing. Kalau dalam pandangan banyak orang kan berbeda. Pakaian aneh itu pakaian yang tidak biasa dipakai oleh keumuman orang. Ya, ini aneh. Cara pandang yang seperti ini salah, keliru, bukan begitu. Tetapi pakaian yang aneh itu pakaian yang tidak syar'i. Walaupun dikenakan oleh banyak orang. Ya. Kalau pakaian yang syar'i sekalipun dipakai oleh satu orang, maka dia tidaklah mengenakan pakaian yang aneh. Kenapa? Karena pakaian yang dikenakannya syar'i. Sehingga tidak masuk dalam kategori libasus syuhrah. Pakaian syuhrah. Kemasyhuran. Nah. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, memakai gamis atau jubah fi biladin, di suatu negara yang penduduknya tidak mengenakan pakaian tersebut. Teks pertanyaannya, qala ma hukmu lubsil qamis fi biladin Eropa. Apa hukumnya memakai gamis ya, atau jubah di negara Eropa? Wal ma'ruf indahum lubsul bamqal. Yang populer di tengah-tengah mereka itu pakai pantolun, bukan pakai gamis atau jubah. Dan sekarang ada orang datang ke Eropa pakai gamis. Ya. Asy-Syaikh menjawab, lubsul qamis aw thawb syai'un thayyib. Memakai gamis atau jubah itu sesuatu yang baik. Wa hadha huwa alladhi yanbaghi, dan ini yang semestinya dilakukan. Li'anna al-Awrubiyyin idza ja'u ilaina yahtafizuna bi libasihim. Karena orang-orang Eropa kalau datang ke tengah-tengah kita kaum muslimin, mereka tetap menjaga pakaiannya. Menjaga ciri khasnya. Menampakkan aurat. Ya. Falimadza nara al-muslimina idza dhahabu hunaka yatajarraduna min libasihim. Lalu kenapa kaum muslimin kalau pergi ke sana ke Eropa kok melepaskan pakaian syar'inya? Lalu kemudian meniru pakaian yang dikenakan oleh mereka. Ini hal yang jelek tentunya. Orang-orang kafir saja, orang-orang Amerika, Eropa datang ke sini, ke Indonesia, itu mereka pakai pakaian khasnya. Jelas tentunya, aurat terbuka. Pakaian-pakaian yang seperti itu. Mereka pede. Lah kenapa kaum muslimin ketika berangkat ke sana jubahnya dilepas, gamisnya dilepas, ya, kemudian pakai pakaian seperti mereka? You can see. Ya. Maka saya ingin mengingatkan tidak perlu seperti itu. Artinya hal yang dilakukan dimanapun kamu berada, pakai pakaian yang syar'i. Pakai gamis.
pakai jubah. Tidak perlu ketika pergi ke suatu tempat karena dilihat di sana jarang ada pakai gamis, pakai jubah, akhirnya nggak pakai jubah, nggak pakai gamis. Oh, biasanya di kampung itu pakai batik. Wah, saya juga kalau begitu buka kemudian pakai batik. Nah, ini keliru, salah. Hendaknya kita tetap pakai gamis, pakai jubah. Dan sekali lagi tidak masuk dalam kategori memakai pakaian syukur. Nah, dan ikhwan fillah rahimakumullah, mengenakan gamis, mengenakan jubah itu dalam rangka iktida di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mencontoh, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berpahala. Ya. Karena disebutkan bahwa ahabbul libas ilaihi al-qamis. Baju yang paling dicintai, disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah gamis. Jubah. Itu yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim tentunya dituntut untuk juga menyenangi apa yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan minder. Jangan malu. Bagaimana kalau kita pergi ke pasar? Pakai gamis atau tidak? Kalau memang kita pakai gamis, pakai gamis. Tidak jadi masalah. Ya. Fi ayyi makan. Di tempat manapun. Nah. Kemudian selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, tentang membuka kancing baju atau gamis bagian atas. Ya. Karena selama ini beredar bahwa membuka kancing yang paling atas itu termasuk sunnah. Ya. Beredar pemahaman yang seperti itu. Apakah benar atau tidak? Ini juga ditanyakan. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, qad jaa'a fi ba'dil ahadits, ada sebagian riwayat yang menyebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ahu wafdun wa kana izaruhu mahlulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh sebagian utusan, ya, dari suatu tempat, maka kancing gamis atau baju beliau yang bagian atas itu dalam keadaan terbuka. Wa ba'dhu syabab yata'allaquna bihadzal hadis. Sebagian para pemuda itu berpegang pada hadis ini. Berpegang pada hadis ini, fayaftahuna, maka kemudian mereka membuka azratahum bistimrar, kancing bajunya dengan terus-menerus. Setiap pakai gamis, kancing yang bagian paling atas itu dalam keadaan terbuka. Kata Syekh, hadza laisa bisahih. Ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Karena hadhihi al-hay'ah al-khassah wal halah al-khassah allati wajadta minhu sallallahu alaihi wasallam fi halatin min al-halat rubbama kanat fi gharlin min al-aghrad kat-tabarrud aw nisyan min al-ajrar aw ma ila dhalika. Karena keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didapati kancing baju bagian atasnya itu terbuka, bisa jadi karena ada satu kebutuhan, seperti tabarrud, mencari angin, gerah, akhirnya dibuka kancing atasnya, atau bahkan nisyan lupa mengancingkan bagian atasnya. Dan hal yang lainnya yang mungkin terjadi. Ya.
Amma an takunal azrar mawjudah. Adapun ketika kancingnya sudah ada, kemudian pas bagian dadanya tidak dikancingkan bajunya, dibiarkan maksyufan, terbuka. Fama faidatul azrar idzan. Kalau begitu untuk apa gunanya ada kancing? Ada kancing itu kan untuk menutupi, di antaranya menutupi dada. Kalau seandainya dibiarkan terbuka, untuk apa faidah kancing itu? Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini sebagai jawaban bahwa membuka kancing baju, kancing gamis, ya, atau jubah yang paling atas, ini bukan termasuk sunnah. Bukan termasuk sunnah. Ana pernah atau sering mendengar ada ikhwan yang mengatakan, oh nggak boleh kalau pakai gamis, tidak boleh rapi. Semua kancingnya dipakai. Kalau bagian atas harus terbuka. Itu sunnahnya. Nah, ini bukan sunnah. Ya. Sekali lagi bukan sunnah. Nah. Kemudian berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, Lajnah Ad-Daimah menyebutkan satu persoalan menyangkut warna pakaian. Ya, warna pakaian apakah mesti putih atau boleh mengenakan warna pakaian yang lain khusus untuk laki-laki. Nah, ditanyakan, na'rifu anna khairas thiyabil bayad. Kami tahu bahwa sebaik-baik pakaian itu berwarna putih. Dengan dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan secara khusus, pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena sungguhnya pakaian yang berwarna putih itu pakaian yang paling baik bagi kalian. Kemudian kata Nabi, kafani, yang meninggal di tengah-tengah kalian dengan kain yang juga berwarna putih. Maka yang ditanyakan, adakah warna yang lain yang lebih baik dari warna putih? Dalam jawabannya, Lajnah Daimah mengatakan, sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam tafdilus thiyabil bayad. Memang ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengutamakan warna putih dari pakaian atas warna-warna yang lainnya. Wa ammal alwanul ukhra falam yathbut fi tafdiliha syai'. Adapun warna-warna yang lain, maka tidak ada riwayat yang menyebutkan keutamaannya. Wal masyru', dan yang disyariatkan lil muslimi bagi seorang muslim ialah an yalbasa ma tayassara lahu, mengenakan pakaian yang mudah baginya. Artinya meskipun memang pakaian warna putih atau dalam hal ini gamis dan jubah warna putih itu lebih afdal daripada warna yang lainnya, namun bukan berarti seorang muslim harus memaksakan diri mencari gamis yang berwarna putih. Boleh bagi dia untuk mengenakan gamis jubah warna yang lain, warna hitam, warna biru, ya. Tapi jangan sekali-kali pakai gamis warna kuning. Dilarang. Min thiyabil kuffar. Demikian juga pakaian yang berwarna merah, yang khalis murni, semuanya merah. Ini juga tidak boleh. Ya. Karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau tidak merah semua, ya, merahnya hanya sedikit. Adapun kalau semuanya merah, nggak boleh. Kemeja misalnya merah semua warnanya, ini tidak boleh. Bagaimana kalau macam-macam, merah, kuning, hijau, bukan di langit yang biru ya, merah, kuning, hijau misalnya, apakah boleh seorang memakai pakaian yang seperti itu? Boleh, tidak apa. Nah,
Qala wa la yatakalla fi dzalika wa hadza kana hadyu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi intinya tidak boleh seseorang terlalu memberat-beratkan diri dalam hal itu. Nah, kalau tidak punya pakaian atau gamis yang berwarna putih, maka boleh mengenakan gamis yang berwarna yang lainnya selain putih. Ini termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang paling utama tadi, jangan sampai mengandung penyelisihan terhadap syariat. Khawanabidan rahimakumullah. Kemudian tentang pakaian atau baju yang terbuat dari harir, sutra. Di awal tadi sudah kita katakan bahwa salah satu pakaian yang sesuai dengan kriteria syar'i adalah yang tidak terbuat dari sutra. Sekarang ini ada sutra buatan, bukan sutra asli. Ya. Boleh nggak memakai pakaian yang terbuat dari sutra buatan, bukan sutra yang asli? Istilahnya harir sinai. Sutra buatan. Nah, ditanyakan kepada Lajnah Daimah, ma hukmu lubsil harir as-sinai? Apa hukum memakai pakaian yang terbuat dari sutra buatan, bukan sutra asli? Wa kama ta'lamuna fa inna mu'dhamal malabis al-yawm asbahat min al-harir as-sinai. Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya pakaian-pakaian yang ada pada hari ini itu terbuat dari sutra sinai, sutra buatan, bukan tabi'i, bukan asli. Wahal al-hariru al-manhi an lubsihi huwal hariru tabi'i. Yang ditanyakan, apakah sutra yang dilarang itu khusus sutra yang tabi'i, yang asli? Sebagai jawabannya, qala la haraj fi isti'mali ma yusamma al-harir as-sinai. Tidak mengapa mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra buatan. Li'anna al-muharram min al-harir 'ala ar-rijal huwa al-harir at-tabi'i. Karena sutra yang dilarang dikenakan oleh kaum laki-laki adalah sutra yang tabi'i, sutra yang asli. Ada kain yang lembut, ya, persis seperti sutra, tapi bukan sutra. Istilahnya sutra buatan. Ya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya yang ada kaitannya dengan pakaian adalah imamah. Bagaimana hukum mengenakan imamah? Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, lubsul imamah hal hiya sunnatun thabatat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Memakai imamah, apakah ia termasuk sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, la, libasul imamah laisa bisunnah. Tidak. Memakai imamah bukan termasuk sunnah, lakinnahu adah. Akan tetapi imamah itu pakaian adat. Wa sunnatu likulli insan an yalbasa ma yalbasahun nas ma lam yakun muharraman bidzatihi. Yang sunnah itu adalah setiap orang mengenakan pakaian yang tidak haram secara zatnya. Jadi imamah termasuk pakaian adat.
Walaysa minal ibadah. Bukan termasuk pakaian yang ketika dikenakan itu mengandung unsur ibadah. Sama sekali tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan imamah li'annaha kanat min libasi qaumihi. Karena imamah pada waktu itu termasuk pakaian kaumnya. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan walam yasih fi fadlil ama'in syai'un. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan keutamaan imamah. Keutamaan imamah dan keutamaan bagi orang yang memakainya. Beda dengan gamis. Ya. Kalau gamis ahabbus thiyab ilaihi. Pakaian yang paling dicintai oleh Nabi. Sedangkan imamah tidak ada riwayat yang menyebutkan hal itu. Nah, jadi intinya ikhwan fillah rahimakumullah, imamah adalah pakaian yang jaizah, pakaian yang boleh-boleh saja. Ya. Artinya boleh untuk seseorang memakainya, boleh juga tidak memakainya. Al-amru fi hadza waqi'. Dalam hal ini persoalannya setiap orang diberikan kebebasan. Boleh pakai, boleh juga tidak. Ya. Namun imamah laisa min libasi syuhrah. Tidak termasuk ke dalam pakaian syuhrah. Kenapa? Karena imamah masuk dalam kategori libas ahli Islam. Pakaian kaum muslimin. Ya. Nah. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah juga menganjurkan kalau di tempatnya orang-orang itu tidak mengenal imamah, maka lebih baik tidak memakainya. Lebih baik tidak memakainya. Jangan kemudian memaksakan diri untuk tetap mempertahankannya, memakainya, apalagi kalau kemudian ada keyakinan sunnah. Nah. Rahimakumullah, berikutnya tentang bantolun. Ya, walaupun tadi sudah disinggung sedikit, tapi ini penting untuk diurai ulang. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala pernah ditanya tentang hukum memakai pantolun, celana. Dalam jawabannya beliau mengatakan la adri idza kana as-sa'il yani bis-sarawil bil ma'na al-mafhum lughatan aw arada an yasta'mil kalimat as-sarawil badal bantalun fa in kana as-sa'il yani as-sirwal alladhi nafhamuhu wa huwa al-libasu al-khaffaf al-'arid alladhi la yazalu yalbasuhu ba'd al-muslimin fahadha min aina yati bihi at-tashabbuh. Beliau mengatakan, saya tidak tahu apa maksud si penanya dari kata bantolun ini. Apakah yang dimaksud dari bantolun ini sirwal? Sirwal yang kita pahami, kata Syekh, sebuah celana yang longgar, lebar, menutupi aurat. Ataukah yang dimaksud dengan pantolon ini celana yang tipis, ya, menampakkan aurat. Kalau seandainya yang dimaksud dengan pantolon ini adalah sirwal, ya, adalah sirwal yang lebar, maka memakainya tidak mengapa dan tidak termasuk ke dalam tasyabuh. Tidak termasuk ke dalam bentuk tasyabuh. Ya. Jadi di sini ada beda antara bantolun dengan sirwal. Kalau sirwal itu celana yang lebar. Lebar, tidak tipis, tidak ketat. Adapun pantolun itu yang tipis, ketat. Nampak bentuk kulit atau bentuk tubuh. Nah, itu pantolun. Ya.
Jadi kalau sirwal nggak masalah. Cuman kadang-kadang ada orang yang mengistilahkan sirwal dengan bahasa bantolun. Maka Syekh mengatakan saya nggak tahu apa yang dimaksud si penanya ketika menanyakan tentang hukum pantolun. Apakah yang dimaksud adalah sirwal ataukah pantolun? Kalau yang dimaksud sirwal tidak apa-apa dan itu tidak termasuk ke dalam tasyabbuh. Ya. Qala wa la yu'tabaru labsuhu tashbihan bil kufar. Qala amma idza kana wa yaqsudul bantalun faqad takallamna anhu miraran wa tikraran wa huwa laysa min libasil muslimin li'annahu yasifful awrah wa yahrimuha. Adapun kalau pantolun maka sesungguhnya kata Syekh kami sudah sering menjelaskan akan hal ini bahwa pantolun bukan sirwal laisa min libasil muslimin, tidak termasuk ke dalam pakaian kaum muslimin. Kenapa? Karena ketat, menampakkan bentuk aurat. Nah, fatashabbuh yakunu bilubsil bantalun wa laisa bilubsis sarawih. Maka yang disebut tasyabbuh itu ketika seseorang mengenakan pantolun. Adapun kalau memakai sirwal sama sekali tidak masuk dalam kategori tasyabbuh. Ya. Demikian halnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika beliau ditanya tentang hukum memakai pantolun, beliau mengatakan maklum anna min libasil kufar al-bantalun. Perkara yang diketahui bahwa salah satu pakaian orang-orang kafir itu adalah pantolun. Ya, adalah pantolun. Wal insan la yanbaghi an yasta'milahu. Seseorang tidak pantas untuk memakainya. Walakin idza ihtaja ila isti'malihi falyaj'alhu ala wajhin yukhaliful kuffar bi an yakuna wasi'an wala yakunu dhayyiqan yasiful jism. Akan tetapi kalau seseorang terpaksa memakainya, maka buatlah pantolon itu sebagai celana yang luas, longgar maksudnya, ya, yang longgar, yang besar, sehingga nampak ada perbedaan dengan pantolon yang biasa dikenakan oleh orang-orang kafir. Nah, jadi sudah jelas perbedaan antara pantolon dengan sirwal. Ya. Kalau sirwal itu yang longgar, kalau pantolon yang ketat. Nah, kemudian ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, fi biladina al-libsul rasmi huwa al-bantalun alladhi huwa libsul kuffar. Fahal yajuzu li an albasa hadzal libas bihukmil amal. Di negeri kami, kata si penanya, pakaian yang resminya itu adalah pantolun. Yang ternyata ia merupakan pakaian orang-orang kafir. Bolehkah aku atau kami mengenakannya dengan alasan kerja? Syekh menjawab, "Idza kana libasu baladika huwa hadzal libas wa kana la budda min lubsihi," kalau seandainya pakaian di negerimu ini adalah pantolun,
dan kamu terpaksa harus mengenakannya, maka rubahlah pantolon tersebut menjadi celana yang longgar. Jadi celana yang longgar. Jangan sampai pantolon itu tetap seperti keadaan awalnya. Ketat, tipis, sehingga nampak bentuk aurat. Nah, jadi kalau terpaksa, ya sudah, jahit ulang sudah. Ya, bikin lebar, jangan tetap sempit. Bikin longgar, karena kalau sudah dibikin longgar, ini namanya jadi sirwal. Ya. Atau ketika misalnya dikasih celana resmi kerja, sudah tinggal ganti saja. Ganti, kita jahit sendiri, warnanya sama. Ya, warnanya sama. Misalnya dari perusahaan, dari tempat kerja kasih kita celana resmi khusus pekerja yang berwarna biru. Tapi kita lihat ini pantolon. Kalau kita pakai, ya, maka aurat kita akan tampak. Sudah. Kita beli kain yang warnanya sama, jahit sendiri. Bikin jadi longgar. Pakai yang itu. Ya. Nah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz juga pernah ditanya, bagaimana halnya dengan dokter? Ya. Dokter yang memakai pantolon, dikasih seragam. Perawat, ya kan? Ada celana khusus perawat, biasanya warna putih, ya. Celana perawat. Dan itu pantolon, bukan sirwal. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menjawab, bikin celana tersebut menjadi celana yang longgar. Ya sudah, terima celana itu, tapi jangan dipakai, beli lagi kain yang baru, antum jahit sendiri. Ya, dibikin yang longgar. Nah, karena kalau tetap memakai celana yang seperti itu, ya, pantolon, ini kita menyelisihi syar'i, ya, di mana aurat akan nampak. Ya. Baik.